Hormat kami dari tim A SD 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SD 5 akan menampilkan sidang perkara buat prestasi Biro Haji dan Umroh. Saya Zarotunisa sebagai panitia akan terlebih dahulu memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan mensimulasikan sidang perkara buat prestasi Biro Haji dan Umroh. Hamid Hazen sebagai Hakim Anggota 1. Ahmad Safirul Firdausi Nuzula sebagai Hakim Ketua. Muhammad Teguh Trimulyo sebagai Hakim Anggota 2. Nabila Amalia sebagai Kuasa Hukum Penggugat. Muhammad Nur Maulana Ilham sebagai Kuasa Hukum Penggugat. Anggi Anggara Firmansyah sebagai penggugat. Maisa Farudin Ashari sebagai tergugat. Luki Marcelina Kartika Putri sebagai Kuasa Hukum tergugat. Zainatul Aminah sebagai saksi penggugat. Niki Imelda Izzatul Mafira sebagai saksi penggugat. Muhammad Rudi Hartanto sebagai juru sumpah. Siti Lumiati sebagai saksi tergugat. Yesi Praditya Putri sebagai saksi tergugat. Muhammad Nazir Munir sebagai dokumentasi. PT Yisa Travel Amanah adalah sebuah jasa biro haji dan umroh yang menyediakan beberapa paket umroh dan haji dengan biaya sekitar 30 juta dan bisa diangsur selama 3 bulan dengan nilai 5 juta rupiah. Pada tanggal 5 Januari 2022 ini PT Yesa Travel Amanah membuka pendaftaran haji dan umroh bagi calon jemaah umroh, dan pada tanggal 15 Januari 2022 ini nasabah yang bernama Angki Anggara Firmansyah mendaftarkan diri sebagai calon jemaah umroh. Lalu si nasabah pun menemui staf administrasi yang bernama Siti Lumiati untuk mendaftarkan diri sebagai calon jemaah umroh. Staf administrasi pun memberitahu informasi kepada pihak nasabah bahwasannya pada tanggal 10 Juli nasabah yang bernama Angki Anggara Firmansyah ini diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah. Pada tanggal 10 Juli 2022 ini pihak Biro memberitahu atau menginformasikan kembali kepada nasabah yang bernama Angki Anggara Firmansyah bahwasanya ibadah umroh ditunda selama 2 minggu, yakni pada tanggal 20 Juli 2022. Lantas dari nasabah Angki Anggara Firmansyah menyetujui perjanjian tersebut yang dibuat oleh PT Yesa Travel Amanah. Lalu singkat cerita, pada tanggal 20 Juli lagi-lagi dari pihak biro memberitahukan ataupun memberi informasi kepada nasabah bahwasanya pada tanggal tersebut ditunda kembali karena adanya melonjaknya jemaah umroh dari Indonesia yang dikurangi untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Lantas dari situlah nasabah mulai curiga ataupun ada kejanggalan, apakah ada tindak pidana unsur penipuan
atau tindak pidana unsur penggelapan uang dari jamaah umroh. Lantas si nasabah pun mulai melaporkan kasus ini kepada Pengadilan Negeri Kudus. Akankah kasus ini akan dimenangkan oleh pihak penggugat atau pihak tergugat? Simak sidang berikut ini. Pembacaan tata tertib persidangan oleh petugas Pengadilan Negeri Kudus. Petugas dipersilahkan memasuki ruangan persidangan. Tata tertib persidangan. Pengadilan Negeri Kudus memiliki tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan Negeri Kudus. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus menaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang, bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. Untuk wanita sangat disarankan untuk memakai busana yang muslimah. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika hakim mengajukan pertanyaan. 5. Dilarang membawa barang berbahaya seperti senjata api, benda tajam, bahan peledak, atau peralatan benda lain yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang atau pengunjung lainnya. 6. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih benda tersebut di atas. 7. Bagi yang membawa barang tersebut harus ditetapkan kepada petugas keamanan sidang untuk diamankan. 8. Larangan di dalam sidang. 1. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung Pengadilan Negeri Kudus. 2. Dilarang makan dalam ruang sidang. 3. Dilarang mengaktifkan handphone dalam ruang sidang. 4. Dilarang membuang sampah sembarangan. 5. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam Pengadilan Negeri Kudus tanpa izin tertulis dari Ketua Pengadilan. Yang terakhir, dilarang berbicara keras dalam ruang sidang yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Ya, terima kasih. Penggugat dan kuasa serta tergugat dan kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 107/PDTG/2020. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 107/PDTG/2022 Kudus antara pihak penggugat Angki Anggara Firmansyah melawan tergugat Mesa Farudin Ashari pada hari Kamis tanggal 22 September 2022. Majelis memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hakim anggota sudah siap? Panitera sudah siap? Siap Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 107/PDTG/2022/PN Kudus antara Anggi Anggara Firmansyah melawan tergugat M. Safarudin Azhari pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti untuk persidangan? Siap, Yang Mulia. Saudara penggugat, Anggi Firmansyah, sebelum persidangan dimulai, saya akan menanyakan identitas saudara. Di mana alamat saudara? Desa Benci, Kecamatan Dewi, Kabupaten Kudus, Yang Mulia. Apa agama saudara? Islam, Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Saya pemilik perusahaan furnitur, Yang Mulia. Terima kasih. Kepada saudara tergugat, saya akan menanyakan identitas saudara. Siapa nama saudara? Mi Safarudin Azhari, Di mana alamat saudara? Desa Cendana, Kecamatan Dewi, Kabupaten Kudus. Apa pekerjaan saudara? Biro pemilik Biro Haji dan Umroh. Terima kasih. Saudara penggugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini saya Muhammad Maulana Ilham SHMH dan Nabila Malia SHMH, kami dari tim advokat atau pengacara pada kantor Naham Lafir yang berkantor di Jalan Desa Bulan Tepus RT 1 RW 3 Kecamatan Majogo Kabupaten Kudus adalah kuasa dari penggugat yang juga hadir di samping saya, yang berdasarkan surat kuasa khusus tentang tanggal 13 September 2022 akan mendampingi penggugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara membawa surat kuasanya? Tolong bisa dibawa ke depan. Dewa Yang Mulia. Dewa Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, untuk bisa maju ke depan. Baik, saudara tergugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini, saya Luki Marcelina Katika Putri MH dari tim advokat penasihat hukum pada kantor LT Partner Law Firm beralamat di Jalan Mulia nomor 64, Barongan Kudus, adalah kuasa hukum dari Haji M. Safarudin Azhari yang hadir juga di samping saya.
Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 18 September 2022 akan mendampingi tergugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai, Yang Mulia. Apakah kuasa tergugat sudah membawa surat kuasanya? Sudah, Yang Mulia. Tolong dibawa ke depan. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, silakan untuk memeriksa surat kuasa dari tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat dari gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara tergugat telah memahami isinya? Sudah, Yang Mulia. Saudara penggugat dan tergugat, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah sudah mempunyai mediator tersendiri? Tidak, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Tidak juga, Yang Mulia. Karena tidak ada yang mengajukan mediator bebas, jadi majelis hakim akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis hakim menunjuk saudara Ahmad Najul Munif SHM sebagai mediator. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudara kuasa penggugat? Apakah setuju? Baik, Yang Mulia, saya setuju. Bagaimana dengan saudara kuasa tergugat? Siap, Yang Mulia. Saya juga setuju. Untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditutup selama 1 minggu sekarang dan akan dilanjutkan tanggal berapa, Panitera? Tanggal 29 September 2022, Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu, Panitera? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 107/PDTG/2022/PN Kudus antara pihak tergugat Angki Anggara Firmansyah melawan tergugat Maisa Farudin Azhari pada hari ini tanggal 29 September 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, majelis hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Ahmad Najul Munif SHM yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak merupakan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan saudara penggugat dan kuasa penggugat. Apakah saudara siap dengan surat gugatan Anda? Siap, Yang Mulia. Kami sangat siap agar persidangan untuk dilaksanakan. Baik, bisa dibawa ke depan.
Saudara kuasa hukum penggugat bisa silakan dibacakan. Kudus 15 September 2022. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Muhammad Nur Maulana Ilham MH, 2. Nabila Amalia MH, semua adalah advokat pada Nahab Langframe yang beralamat di Desa Bulan Tepus RT 1 RW 3 Kecamatan Mojobo Kabupaten Kudus. Nomor telepon 085 878 58943. Berdasarkan surat kuasa khusus dengan materi cukup tertanggal 13 September 2022 terlampir, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari Anggi Anggara Firmansyah, tempat tanggal lahir Kudus 10 Juli 1998, umur 24 tahun, agama Islam, NIK 3150031003010001, pengusaha furniture, pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Banci RT 8 RW 1 Kelurahan Puyoh, Dawe, Kudus, Jawa Tengah. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum atau domisili di kantor kuasanya tersebut di atas. Selanjutnya pemohon disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan berprestasi melawan Mei Syafaruddin Asyari, bertempat tinggal di Demak, 22 Mei 1994, umur 28 tahun, pekerjaan pemilik Biro Haji dan Umroh, bertempat tinggal di RT 3 RW 3 Kelurahan Cendana, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dasar-dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Dalam posita 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 penggugat telah mendaftarkan dirinya untuk melakukan pemberangkatan umroh melalui jasa Biro Haji dan Umroh PT Yesa Travel Amanah yang beralamatkan di Jalan Sunan Kudus nomor 236A, Purwosari, Janggalan, Kecamatan Kota Kudus, Jawa Tengah 5 kode pos 59316, milik tergugat. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 PT Yesa Travel Amanah milik tergugat menginformasikan kepada penggugat untuk membayar uang muka sejumlah 15 juta rupiah pada tanggal 20 Januari 2022, dan untuk sisanya diangsur selama 3 bulan dengan setiap bulannya sebesar 5 juta oleh penggugat, disertai penandatanganan surat pendaftaran haji dan umroh dan bukti. 2. Pada tanggal 20 Januari 2022, penggugat datang ke kantor jasa Biro Haji dan Umroh PT Yesa Travel Amanah untuk melakukan pembayaran uang muka sejumlah 15 juta rupiah dengan diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi dari pihak biro pemilik tergugat. 3. Bahwa di dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya pada tanggal 15 Januari 2022, penggugat diinformasikan oleh pihak biro pemilik tergugat bahwa pemberangkatan umroh akan dilakukan pada tanggal 10 Juni 2022. 4. Bahwa berdasarkan pasal 1 perjanjian, penggugat sebagai seorang nasabah memiliki kewajiban untuk membayar secara kredit atau angsuran dan sampai pada pembayaran terakhir sesuai dengan kewajibannya, dan sudah dilunasi penggugat pada tanggal 1 Juni 2022. 5. Bahwa berdasarkan pasal 2 perjanjian, penggugat sebagai nasabah berhak mendapatkan tambahan uang saku 2 juta rupiah dari PT Yesa Travel Amanah milik tergugat. 6. Bahwa berdasarkan pasal 2 perjanjian, penggugat sebagai nasabah berhak mendapatkan fasilitas umroh antara lain tiket pesawat PP kelas ekonomi, akomodasi hotel berbintang sesuai paket, transportasi bus full AC, visa negara yang dikunjungi, makan 3 kali sehari masakan Indonesia, bimbingan
manasik sebelum keberangkatan, air zam-zam setiap jamaah, dan perlengkapan seperti kain ihram, mukena, travel bag, seragam, buku panduan umroh, panduan perjalanan, ID card, dan tas paspor. 7. Bahwa berdasarkan pasal 2 perjanjian, penggugat baru mendapatkan fasilitas berupa bimbingan manasik pada tanggal 13 Mei 2022 dan buku panduan umroh, ID card, dan kain ihram pada tanggal yang sama yakni 13 Mei 2022. 8. Bahwa dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban penggugat tersebut, maka berdasar pasal 1 perjanjian penggugat berhak untuk melakukan pemberangkatan umroh sesuai tanggal yang tergugat janjikan. Bahwa 9. Bahwa pada tanggal 5 2022 pihak biro milik tergugat memberitahukan kepada penggugat bahwa untuk pemberangkatan umroh ditunda sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 dengan alasan bisa ditolak. 10. Bahwa berdasarkan surat permohonan penangguhan pengunduran pemberangkatan jamaah umroh dari tergugat kepada penggugat tersebut, maka penggugat secara lisan telah menyetujui permohonan tersebut untuk mengundurkan waktu pemberangkatan umroh dengan perjanjian berangkat pada tanggal 20 Juli 2022. 11. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 penggugat diinformasikan kembali dari pihak biro milik tergugat bahwa pemberangkatan umroh ditunda kembali dengan memberikan alasan jika pemerintah membatasi pemberangkatan umroh yang menjolat dan dijadikan akan diberangkatkan pada tanggal 29 Juli 2022. 12. Bahwa sampai dengan jangka waktu akhir pemberangkatan tidak juga diberangkatkan dan pihak tergugat memberikan alasan bahwa pemberangkatan ditunda sampai bulan depan atau bulan Agustus dengan waktu yang belum ditentukan. Bahwa karena 13. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban tergugat tersebut, maka penggugat telah melakukan peneguran kepada tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon. 14. Bahwa karena teguran-teguran penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh tergugat, maka pada tanggal 19 Agustus 2022 penggugat telah melayangkan surat teguran keras atau somasi kepada tergugat untuk memberangkatkan umroh penggugat. 15. Bahwa ternyata surat teguran keras atau somasi tersebut yang dilayangkan penggugat tersebut juga tidak diindahkan oleh tergugat, sehingga dengan demikian maka tergugat dengan itikat baik tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada penggugat. Terlebih lagi belakangan tergugat telah berusaha untuk menghindari penggugat dengan tidak dapat lagi dihubunginya tergugat oleh penggugat, baik melalui telepon, kantor biro, maupun di tempat kediamannya. Sehingga dengan demikian maka tergugat dengan itikat tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya memberangkatkan jamaah umroh yang menjadi hak penggugat berdasarkan perjanjian. 16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat, maka tergugat telah melakukan ikat janji atau prestasi terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya pemberangkatan umroh pada 10 Juni 2022 dan menunda sebanyak 3 kali sampai pada bulan Agustus tanpa adanya kepastian. 17. Bahwa pihak tergugat telah melakukan penyalahgunaan uang yang diterima oleh penggugat, yaitu uang yang diterima digunakan untuk membeli beberapa kendaraan, sehingga tergugat menunda-nunda keberangkatan umroh pada waktu yang telah dijanjikan sesuai kesepakatan. 18. Bahwa terhadap uang prestasi yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat, maka dengan ini penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kudus menyatakan bahwa tergugat telah melakukan uang prestasi
19. Bahwa agar gugatan ini tidak ilsoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka penggugat mohon agar dapat ditetapkan sita untuk jaminan terhadap satu buah kendaraan roda 4 merek Honda Civic Turbo tipe R nomor BPKB 20207101111, nomor STNK 180303262. Kemudian ada satu buah kendaraan roda 2 bermerek Honda Vario hitam 125 nomor BPKB 207372747889992, nomor STNK 1079374629929. Kemudian ada satu buah kendaraan roda 2 bermerek Honda Scoopy hitam nomor BPKB 2986367428829 dengan nomor STNK 12837389987 milik tergugat. 20. Bahwa penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun perser. 21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp500.000 per hari yang harus dibayar tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus agar berkenan untuk memutuskan dalam petitum primer, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam petitum primer, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini, kemudian menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas sebuah kendaraan roda 4 merek Honda Civic Turbo tipe R nomor BPKB 20207101111, nomor STNK 18030326222, dan satu buah kendaraan roda 2 dan satu kendaraan roda 2 merek Honda Vario hitam 125 nomor BPKB 202037274788992, nomor STNK 1079374629929. Kemudian ada lagi satu buah kendaraan roda 2 merek Honda Scoopy hitam nomor BPKB 2986367428829 dengan nomor STNK 128373899 atas nama tergugat. Kemudian menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 setiap hari tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian membebankan biaya perkara ini kepada tergugat dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun perser. Subsidiar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Subsidiar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sedang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan atas perhatian dan terwujudnya prinsip keadilan dalam pemeriksaan gugatan ini kami sampaikan terima kasih. Tertandatangani kuasa hukum penggugat Muhammad Nur Maulana Ilham SHMH dan Nabila Amalia SHMH. Terima kasih semuanya. Saudara penggugat, apakah saudara tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan tersebut yang mulia. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Ya, yang mulia, saya telah mengetahui dan mempelajari isi dari gugatan tersebut dengan jelas. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Tentu yang mulia, kami akan membuat jawaban gugatannya dan kami mohon waktu 2 minggu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan yang mulia, kami kira waktu 1 minggu sudah cukup. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun
jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa Panitera? Tanggal 6 Oktober 2022 yang mulia. Baiklah, apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 107/PDT-G 2/2022/PN Kudus antara pihak penggugat Anggi Anggara Firmansyah melawan tergugat Mesa Farudin Azhari pada hari ini tanggal 6 Oktober 2022. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baik, bagaimana untuk kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban gugatan? Siap yang mulia. Siapkan dan dibawa maju ke depan. Baik, untuk kuasa tergugat silakan dibacakan. Siap yang mulia. Kudus 6 Oktober 2022 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus nomor perkara 107/PDTG/2022/PN Kudus di Kudus. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Luki Marcelina Kartika Putri MH sebagai advokat yang berkantor pada LT Partner Law Firm alamat Jalan Muria nomor 64 Barongan Kudus, telepon 085954239156 bertindak untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa di bawah atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 18 September 2022 yaitu nama Haji Maisa Farudin Azhari, pekerjaan pemilik Biro Haji dan Umroh, alamat Kelurahan Cendana, RT 3 RW 3, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Dengan ini akan mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. Yang kedua, bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, dan 3 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa tergugat menyangkal posita 4 bahwa penggugat belum melunasi semua biaya pemberangkatan umroh. Yang keempat, bahwa tergugat menyangkal posita 5 bahwa tergugat sudah memberikan uang saku sebesar 2 juta rupiah kepada penggugat. 5. Bahwa di posita 6, 7, dan 8 tergugat sudah memberi semua fasilitas sesuai yang tertera di banner dan menjanjikan pemberangkatan umroh. Kemudian yang keenam, bahwa di posita 9, 10, dan 11 benar adanya tergugat menunda pemberangkatan umroh sebanyak 3 kali dengan alasan penundaan pertama dikarenakan visa ditolak, yang kedua pemerintah membatasi kuota umroh yang melonjak, dan yang ketiga karena cuaca yang tidak menentu. Yang ketujuh, bahwa di posita 12 tergugat menyangkal bahwa tergugat sudah memberikan alasan penundaan yaitu dikarenakan cuaca yang tidak menentu. 8. Bahwa di posita 13, 14, dan 15 tergugat tidak menerima surat apapun baik somasi maupun teguran. Kemudian dalam petitum 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan jawaban gugatan. Atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, kami ucapkan terima kasih.
Tertandatangani Ruki Marcelina MH. Terima kasih. Terima kasih. Untuk saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan replik, tapi kami mohon waktu 2 minggu untuk pembuatan replik, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan tergugat? Apakah setuju? Keberatan, Yang Mulia. Kami pikir dengan waktu 2 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 1 minggu saja? Baik, karena waktu 2 minggu itu terlalu lama, maka penggugat diberi waktu 1 minggu untuk membuat replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 13 Oktober 2022, Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan di hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan demikian sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Pada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama. Dalam perkara nomor 107/PTG/2022 PN antara pihak penggugat Anggi Anggara Firmansyah melawan tergugat Mesa Farudin Asyari pada hari ini tanggal 13 Oktober 2022. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapainya perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mau sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga, Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara penggugat. Apakah saudara sudah siap dengan replik penggugat? Siap, Yang Mulia. Kami telah mempersiapkannya. Baik, silakan dibawa maju ke depan. Saudara kuasa hukum penggugat, tolong untuk bisa dibacakan surat replik yang sudah diajukan. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kami siap membacakan isi replik penggugat. Kudus 13 Oktober 2022. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus nomor perkara 107/PDTG/2022/PN Kudus. Yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Nur Maulana Ilham SHMH dan Nabila Amalia SHMH. Semua adalah advokat yang berkantor pada Naham Law Firm, alamat Desa Golan Tebus, RT 1 RW 3, Mejobo Kudus. Nomor telepon 085 878 58943. Berdasarkan surat kuasa khusus dengan materi cukup tertanggal 13 September 2022 sah bertindak atas nama serta kepentingan dari penggugat dalam perkara nomor 107/PDTG/2022/PN Kudus. Perkenankanlah dengan ini menyampaikan replik penggugat atas jawaban tergugat yang disampaikan tanggal 6 Oktober 2022. Adapun dalil-dalil kami adalah sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa pada prinsipnya penggugat tetap berpendirian pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. 2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan oleh penggugat dalam replik ini sepanjang masih relevan dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara gugatan. Yang ketiga, bahwa dalam posita 3 penggugat menyangkal bahwa penggugat sudah melunasi semua biaya pemberangkatan umroh yang dimana pembayaran uang muka sebesar 15 juta rupiah tertanggal 20 Januari 2022 dan 5 juta rupiah per bulan dibayar selama 3 bulan sudah terbayarkan dan sudah lunas pada tanggal 1 Juni. 4.
4. Bahwa dalam posita poin 4 ini tergugat berbohong telah memberikan uang saku kepada penggugat sebesar 2 juta rupiah. 5. Bahwa dalam posita poin 5 tergugat hanya memberikan fasilitas yang berupa buku panduan umroh, ID card, dan kain ihram, tapi tergugat beralasan sudah memberikan semua fasilitas. Yang keenam, bahwa pada posita poin 6 ini penggugat sudah mengirimkan surat somasi pada tanggal 19 Agustus 2022, tetapi tergugat menyangkal tidak menerima surat teguran dari tergugat. 7. Bahwa dalam perjanjian apabila pihak biro melakukan uang prestasi, maka pihak biro harus memberikan barang berupa beberapa kendaraan yang sudah dibeli dengan menggunakan uang umroh dari pihak penggugat. 8. Bahwa perbuatan dari tergugat sangat merugikan penggugat sehingga sangat beralasan hukum apabila perbuatan tergugat dikatakan uang prestasi atau ikat janji karena sangat jelas dan nyata melanggar pasal 1234 KUHP Perdata, yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui yang telah ditentukan. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh jawaban tergugat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan uang prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara subsidiar atau apabila Pengadilan Negeri Kudus berpendapat lain membuat putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih saudara kuasa hukum penggugat. Baik, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik dan kami mohon waktu 2 minggu untuk mempersiapkannya. Bagaimana dengan saudara penggugat? Keberatan Yang Mulia, kami pikir dengan waktu 2 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 4 hari? Bagaimana dengan tergugat? Keberatan Yang Mulia, waktu 4 hari terlalu cepat. Bagaimana kalau 1 minggu? Bagaimana tanggapan dengan penggugat? Baik Yang Mulia, saya rasa 1 minggu saja. Baiklah, karena waktu 4 hari itu terlalu cepat, maka tergugat diberi waktu 1 minggu untuk membuat duplik. Pada sidang maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa Panitera? Tanggal 20 Oktober 2022 Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu Panitera? Tidak ada Yang Mulia. Dengan demikian sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 107/PDTG/2022/PN Kudus antara pihak penggugat Anggi Anggara Firmansyah melawan tergugat Faisal Farudin Azhari pada hari ini tanggal 20 Oktober 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga Yang Mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik yang tergugat? Siap Yang Mulia. Silakan bawa ke depan. Untuk kuasa hukum tergugat bisa dibacakan. Baik Yang Mulia. Kudus 20 Oktober 2022. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus nomor perkara 107/PDTG/2022/PN Kudus di Kudus. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Luki Marcelina Kartika Putri, MH,
merupakan advokat yang berkantor pada LT Partner Law, alamat Jalan Muria nomor 64 Barongan Kudus. Telepon 085954239156. Untuk kepentingan klien kami yang bernama Haji Maisha Farudin Azhari, pekerjaan pemilik Biro Haji dan Umroh, alamat Kelurahan Cendono, RT 3 RW 3 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Selaku tergugat perkara nomor 107/PDTG/2022 PN Kudus. Perkenankanlah tergugat dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa tergugat menyangkal butir 4 karena mengenai uang saku tersebut akan diberikan pada saat menjelang pemberangkatan ibadah umroh. 3. Bahwa tergugat menyangkal posita 5 bahwa penggugat belum diberikan semua fasilitas karena semua fasilitas akan diberikan apabila sudah dilaksanakannya ibadah umroh. 4. Bahwa tergugat menyangkal posita 6 dengan dalil penggugat bahwa tergugat sudah menerima surat somasi atau teguran keras dari pihak penggugat. Berdasarkan hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tergugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima duplik tergugat. Selanjutnya, berkenaan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam petitum primer, dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan duplik tergugat dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus kami ucapkan terima kasih. Tertandatangani Luki Marcelina Kartika Putri MH. Terima kasih Majelis. Terima kasih untuk kuasa hukum tergugat. Baik, saudara penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik dari tergugat? Sudah, Yang Mulia. Kuasa. Iya Yang Mulia, saya rasa cukup karena saya sudah mempelajari isinya. Baik, untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda bagaimana penggugat? Baik Yang Mulia, untuk mempersiapkan bukti yang akan kami bawa, kami membutuhkan waktu 1 minggu Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah setuju? Saya setuju Yang Mulia. Baik, karena dari pihak gugat dan tergugat setuju, maka sidang kali ini ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa Panitera? Tanggal 27 Oktober 2022 Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak Yang Mulia. Dengan demikian sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 107/PDT-G/2022/PN Kudus antara pihak penggugat Anggi Anggara Firmansyah melawan tergugat Maisha Farudin Azhari pada hari ini tanggal 27 Oktober 2022. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, untuk itu kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga Yang Mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Kalau sudah, tolong untuk dibawa ke depan. Sudah Yang Mulia, kami juga sudah mempersiapkan alat buktinya.
Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi yang akan diajukan? Sudah Yang Mulia, kami membawa 2 orang saksi. Saksi pertama bernama Zainatul Aminah dan saksi yang kedua yaitu bernama Niki Imelda Izatul Maufirah. Baiklah, Panitera bisa memanggil saudara saksi-saksi agar masuki ruang persidangan. Siap Yang Mulia. Silakan untuk saksi Zainatul Aminah Niki Imelda Syafutri. Siap Yang Mulia. Silakan untuk saksi Zainatul Aminah dan Niki Imelda memasuki ruang persidangan. Saudari saksi-saksi, sebelum Anda memberikan keterangan, bisa meminta untuk mengajukan kartu identitas saudari. Baik Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Saudari saksi 1, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Siapa nama saudari? Nama saya Zainatul Aminah Yang Mulia. Berapa umur saudari? 20 tahun Yang Mulia. Apa pekerjaan saudari? Wirausaha Yang Mulia. Di mana alamat saudari? Desa Karanganyar, RT 5 Indonesia, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Apa agama Anda? Islam. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudari saksi yang kedua, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Siapa nama saudari? Nama saya Niki Imelda Izatul Maufirah Yang Mulia. Berapa umur saudari? 21 tahun Yang Mulia. Apa pekerjaan saudari? Saya memiliki catering Yang Mulia. Di mana alamat saudari? Di Desa Tokorejo, RT 2 RW 5, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Yang Mulia. Apa agama saudari? Agama saya Islam Yang Mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya Yang Mulia, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudari-saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan saudari, apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah? Ya Yang Mulia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi disilakan berdiri. Saudari-saudari saksi, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar dan lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Untuk saksi kedua dipersilakan untuk keluar ruang persidangan terlebih dahulu.
Saudari saksi penggugat, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Ya, saya mengerti yang mulia. Apakah saudari saksi dari penggugat kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Tidak yang mulia, saya tidak kenal dengan penggugat. Apakah saudari saksi penggugat memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Tidak yang mulia, saya tidak memiliki hubungan kerja maupun keluarga. Lantas, kenapa saudari saksi penggugat bisa dijadikan saksi kalau tidak mempunyai hubungan apapun dengan penggugat? Iya yang mulia, karena saya juga sebagai pendaftar umroh di PT Yesa Travel Amanah. Apakah saudari saksi penggugat mengalami kerugian yang sama dengan penggugat? Iya yang mulia, saya mengalami kerugian yang sama dengan penggugat. Apakah saudari saksi penggugat mengetahui barang bukti yang diberikan kepada penggugat? Ya, saya tahu yang mulia, yaitu bukti kwitansi pembayaran umroh di PT Yesa Travel Amanah. Untuk hakim kedua, silakan dilanjutkan. Siap yang mulia. Apakah saudari mengetahui barang bukti yang diberikan kepada penggugat? Ya, tahu yang mulia. Apa barang bukti itu? Kwitansi pembayaran umroh di PT Yesa Travel Amanah. Apakah bukti kwitansi itu ada tanda tangan dari tergugat dan terstempel? Ya, ada yang mulia, yaitu ada tanda tangan dan stempel atas nama pemilik PT Yesa Travel Amanah, yaitu Kiai Haji Masyafarudin Azhari. Apakah saudari mengetahui bahwa tergugat melakukan prestasi? Ya, saya mengetahui yang mulia, karena penundaan dilakukan 3 kali dengan alasan yang berbeda-beda. Penundaan yang ketiga itu tanpa alasan. Itu saja. Apa saja tergugat ketika dilakukan pada penundaan sampai 3 kali? Yang pertama, alasannya itu bisa ditolak. Yang kedua, pemerintah membatasi jumlah pemberangkatan umroh. Dan yang terakhir itu alasannya belum jelas. Mungkin cukup ya mulia. Baik, terima kasih. Apakah hakim anggota 2 ada pertanyaan yang akan diajukan? Baik, saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi 1? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Sudah yang mulia. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kuasa hukum penggugat? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Bagaimana dengan kesaksian hukum tergugat? Apakah diterima yang diberikan oleh saksi 1? Ada yang ingin ditanyakan yang mulia? Ya, silakan. Ya, kepada saudara saksi dari penggugat, saya ingin bertanya, apakah saudara penggugat menerima informasi penundaan dari PT Yesa Travel Amanah? Ya, saya menerima informasi penundaan tersebut. Lalu kenapa saudari saksi tidak meminta kejelasan kepada PT Yesa Travel Amanah? Saya sudah menanyakan berulang kali, namun dari pihak PT Yesa Travel Amanah itu belum memberi kejelasan. Cukup yang mulia? Baik, terima kasih. Cukup saksi yang pertama, silakan mengambil data diri Anda dan kembali lagi ke tempat yang telah disiapkan. Silakan panitera untuk memanggil saksi penggugat yang kedua. Baik yang mulia, saksi kedua dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saudari saksi penggugat telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari
saksi penggugat sudah mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudari saksi penggugat memiliki hubungan dengan penggugat? Ada yang mulia, saya saudari. Saudari saksi sebagai apa? Ada hubungan apa dengan penggugat? Saya sepupunya. Sepupunya. Ya. Silakan hakim anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Kepada saudari saksi penggugat, apa yang Anda ketahui tentang perkara ini? Tahu yang mulia, karena pada saat perjanjian antara penggugat dengan tergugat di tanggal 20 Januari 2022 sesuai pembayaran travel tersebut, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri jika penggugat itu sudah membayarkan uang muka kepada tergugat. Apakah saksi juga pada saat itu ikut mendaftar umroh? Tidak yang mulia, saya hanya menemani saudara saya yang mendaftar. Cukup yang mulia. Apakah hakim anggota 2 ada pertanyaan yang akan diajukan? Iya, yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara tahu barang bukti berupa kwitansi pembayaran yang diberikan oleh staf tergugat? Ya yang mulia, saya mengetahuinya. Terus, apakah saudara tahu mengenai penundaan pemberangkatan umroh? Saya sudah mengerti. Itu ceritanya gimana? Selain Pada saat itu saya juga mendampingi saudara saya Angki untuk datang ke badan tersebut untuk melihat informasi penundaan yang pertama di sana. itu pada tanggal berapa penundaannya? Seingat saya itu yang awalnya jadwalnya itu 10 Juli 2022, lalu ditunda sampai dengan 20 Juli 2022. Dan untuk mendapatkan informasinya itu harus ke kantor terlebih dahulu yang mulia. Itu. Oh baik, terima kasih kepada saudara saksi. Kemudian saya cukup. Terima kasih. Saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan saksi-saksi penggugat? Apakah ada yang akan diberikan tanggapan? Saudara kuasa hukum tergugat. Ada yang mulia, bahwa tergugat sudah menginformasikan melalui WA Group mengenai tertundanya pemberangkatan, di mana yang asal mulanya itu tanggal 10 Juni 2022 ditunda sampai dengan 20 Juli 2022. Jadi itu sudah diinformasikan melalui WA Group yang mulia. Bagaimana tanggapan kuasa hukum penggugat? Ada yang mulia. Penggugat tidak mendapatkan informasi melalui WA Group karena harus ke kantor terlebih dahulu, dan pada tanggal 10 Juni 2022 penggugat mendatangi kantor travel guna mendapatkan informasi. Jadi harus datang ke kantor gitu. Terima kasih. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa lagi? Saya bersedia yang mulia. Terima kasih. Silakan saudari mengambil kartu identitas saudari dan silakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Karena agenda pada hari ini telah selesai, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu dengan agenda bukti dan saksi-saksi dari pihak kuasa hukum tergugat pada tanggal berapa, Pak Indra? Tanggal 3 November 2022 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu, Pak Indra? Tidak yang mulia. Dengan demikian sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 pada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 107/PDTG/2022/PN Kudus
antara pihak penggugat Anggi Anggara Firmansyah melawan tergugat M. Safarudin Nazari pada hari ini tanggal 3 November 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum menggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami memohon sidang tetap diadakan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapainya perdamaian? Belum juga yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Jika sudah, tolong dibawa ke depan. Sudah yang mulia. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat. Karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara tergugat dan kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi-saksi yang akan diajukan? Sudah yang mulia, kami membawa 2 orang saksi. Saksi-saksi kami adalah Siti Lumiati dan Yesi Praditya Putri. Baik, Panitera diperintahkan untuk memanggil saudara saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat. Siapa yang mulia kepada saksi Siti Lumiati dan Yesi Praditya Putri untuk memasuki ruangan persidangan. Silakan. Saudari saksi tergugat, sebelum Anda memberikan keterangan, Majelis Hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudari. Kepada saudari saksi 1 dari tergugat, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Siapakah nama saudari? Siti Lumiati yang mulia. Berapa umur saudari? 21 tahun yang mulia. Apa pekerjaan saudari? Staf administrasi di PT Yesa Travel Amanah yang mulia. Di mana alamat saudari? Di Desa Kita RT 4 RW 1 Kecamatan Jari Jaksa Kabupaten Pati. Apa agama saudari? Islam yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudari saksi 2 dari tergugat, saya akan menanyakan identitas saudari. Siapa nama saudari? Yesi Praditya Putri yang mulia. Umur berapa saudari? 23 tahun yang mulia. Apa pekerjaan saudari? Saya bekerja sebagai asisten pribadi owner PT Yesa Travel yang mulia. Di mana alamat saudari? Alamat saya di Desa Sabilawang, RT 5 RW 2, Kecamatan Terangin, Kabupaten Pati yang mulia. Apa agama saudari? Islam yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudari-saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari sudah bersedia? Sedia yang mulia.
Ya, saya bersedia yang mulia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi disilakan untuk berdiri. Saudari-saudari saksi, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Untuk saksi tergugat kedua dipersilahkan keluar ruang sidang. Saudari saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari sudah mengerti? Ya, yang mulia, saya mengerti. Baik, apakah saudari kenal atau memiliki hubungan dekat dengan keluarga? Baik, yang mulia, saya kenal dengan saudara tergugat, tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan tergugat. Silakan hakim anggota 2 untuk melanjutkan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Untuk saudara saksi tergugat, kepada saudara saksi tergugat, apakah Anda tahu mengenai perkara ini? Saya tidak tahu, yang mulia, saya hanya staf administrasi di PT Yesa Travel Amanah yang melayani pendaftaran jamaah haji dan umroh. Terus apa yang Anda tahu tentang dana yang digunakan tergugat? Saya tidak tahu, yang mulia, karena semua uang pendaftaran umroh dipegang oleh atasan saya. Terus siapa nama atasan saudari saksi? Atasan saya bernama Ibu Umi Afifah. Itu saudara saksi, atasannya ditempatkan bagian apa di PT Yesa Travel Amanah? Di bagian keuangan, yang mulia. Oke, saya cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi tergugat? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Sudah, yang mulia. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Tidak, yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah kesaksian dari saksi tergugat ada yang dinanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Untuk saksi tergugat, saya ingin bertanya, apakah saudara tahu jika atasan Anda melakukan wan prestasi terhadap pendaftar haji dan umroh? Mohon maaf, Bu, saya tidak tahu karena saya hanya diperintahkan untuk menginformasikan penundaan pemberangkatan umroh sampai 3 kali dan informasi itu diperintahkan oleh atasan saya. Siapa nama atasannya? Nama atasan saya yaitu owner dari PT Yesa Travel Amanah, yaitu Bapak Haji Mai Safarudin Azhari. Saudari saksi, apakah Anda diperintahkan untuk menginformasikan pengumuman penundaan saja? Iya, Bu, saya hanya diperintahkan untuk menginformasikan penundaan pemberangkatan umroh. Di pengumuman itu apakah disampaikan alasan penundaannya, Pak? Ya, disampaikan alasannya. Yang pertama itu karena visa ditolak, yang kedua itu karena pemerintah membatasi jamaah karena sangat melonjak, dan yang ketiga cuaca yang tidak menentu. Ya, cuacanya itu tidak menentu. Baik, cukup yang mulia. Baik, cukup saksi yang pertama. Silakan mengambil data diri dan kembali lagi ke tempat yang telah disiapkan. Silakan penitera memanggil saksi penggugat yang kedua. Baik, yang mulia, saksi kedua dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saudari saksi tergugat telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari saksi sudah mengerti? Iya, saya mengerti, ya mulia. Apakah saudari saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan
saudari tergugat. Iya yang mulia, saya karyawan dari tergugat yang mengetahui kondisi tergugat juga mengelola keuangan dari. Apa jika Anda sebagai pengelola keuangan, apakah Anda kenal dengan Ibu Afifah? Kenal yang mulia. Kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Ada yang mulia. Kepada saudari saksi, apakah saudari mengetahui permasalahan antara pihak penggugat dan pihak tergugat? Tahu yang mulia. Apakah saudari mengetahui tergugat menggunakan untuk apa dana umroh yang diberikan oleh penggugat? Tahu yang mulia, dana tersebut digunakan untuk membeli mobil mewah dan juga motor. Bagaimana yang saudari ketahui mengenai mobil dan motor yang dibelinya tersebut dibuat apa? Mobil dan motor tersebut digunakan untuk memenuhi hasrat keinginan beliau kepada teman-temannya. Dan jika mobil itu rusak, beliau akan membeli lagi. Lalu yang saudari ketahui, berapa jumlah yang dana diperoleh dari travel umroh ini? Beliau mendapatkan 600 juta rupiah yang mulia dari 20 pendaftar umroh. Saya rasa sudah cukup ini. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi tergugat? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Tidak benar yang mulia. Yang dinyatakan saksi Yesi terlalu berlebihan karena mobil yang dibelikan itu digunakan untuk operasional kantor yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Kami rasa, mohon maaf sebelumnya yang mulia, kami rasa untuk uang 600 juta tersebut jika hanya dibelikan mobil, motor masih sisa, apakah saksi tahu data uang tersebut digunakan untuk apa lagi? Setahu saya dana 600 juta itu yang 400 juta digunakan untuk membeli mobil yang bermerek Civic Turbo tadi, dan yang 50 juta digunakan untuk motor Vario dan Scoopy. Yang lainnya saya tidak tahu, Pak. Mohon dijadikan untuk pertimbangan ya, majelis. Kepada hakim anggota, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah masih ada tambahan yang ingin disampaikan? Izin yang mulia. Mohon maaf yang mulia, saya rasa kuasa hukum penggugat kurang informasi. Karena bahwa dalam membeli mobil, menurut saya rasa sudah menjadi hal yang biasa saat ini. Dan itu sudah menjadi hal yang wajar. Mohon maaf sebelumnya yang mulia, menurut pengetahuan kami bahwa dengan membeli mobil mewah saja itu sudah sangat salah, karena hal tersebut sudah tidak wajar karena menggunakan uang jamaah haji atau umrah itu. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa mobil digunakan untuk operasional kantor. Operasional apa yang Anda maksud di sini? Bukankah mobil itu digunakan di luar kantor untuk keperluan pribadi beliau? Ya, harap tenang di ruang persidangan. Saudara saksi, saya rasa sudah cukup. Untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Iya, saya bersedia yang mulia. Terima kasih, silakan saudari mengambil kartu identitas saudari dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Saudara penggugat dan saudara tergugat, acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudara kuasa penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Tidak juga yang mulia. Karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? 10 November 2022 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu, Panitera? Tidak yang mulia.
Dengan demikian sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 107 garing PDTG garing 2022 garing PN Kudus antara pihak terpenggugat Anggi Anggara Firmansyah melawan tergugat Mai Safarudin Azhari pada hari ini tanggal 10 November 2022 dengan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apakah selama ini sudah tercapainya perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga, Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengar putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 107 garing PDTG garing 2022 garing PN Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan. Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan biasa, ekonomi syariah atau uang prestasi dalam perkara pihak-pihak antara Anggi Anggara Firmansyah, nomor induk keluarga 331507010001, tempat tanggal lahir Kudus 10 Juli 1998, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan belum kawin, kewarganegaraan WNI, pekerjaan pengusaha furnitur, pendidikan S1 dalam hal ini. Alamat Desa Banci RT 8 RW 3 Kelurahan Puyoh Dewi, Kudus, Jawa Tengah. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum atau domisili di kantor kuasa hukum Muhammad Nur Maulana Ilham SH dan Nabila Amalia SH, para advokat yang berkantor di Naham Lamfrem yang beralamat Desa Bolan Tepos RT 1 RW 3 Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Telepon 085 878 58943 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan PT Yesa Travel Amanah, Jalan Sunan Kudus nomor 236A Purwosari, Janggalan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Dalam hal ini Mai Safarudin Azhari, nomor induk keluarga 33212205000004, tempat tanggal lahir Demak 22 Mei 1994, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamat Desa Cendana RT 3 RW 3 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasa hukumnya Muhammad Luki Marcelina Kartika Putri SH MH, para advokat yang berkantor di Partner Lamfram yang beralamat di Jalan Muria nomor 64 Banan Kudus. Telepon 085 878 58943 untuk selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat-surat dalam berkas perkara, telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa alat bukti yang diajukan pihak-pihak dalam persidangan. 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian pemberangkatan umroh melalui jasa Biro Haji dan Umroh PT Yesa Travel Amanah. 2. Bahwa penggugat telah melakukan pembayaran uang muka kepada tergugat sebagai berikut. Pada tanggal 20 Januari 2022, penggugat melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp 15 juta rupiah dengan diberikan bukti pembayaran berupa bukti kwitansi dari pihak biro milik tergugat. Pada tanggal 15 Januari 2022, penggugat diinformasikan oleh pihak biro milik tergugat bahwa pemberangkatan umroh akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2022. Namun, pada tanggal 5 Juni 2022, pihak biro milik tergugat memberitahukan pemberangkatan umroh ditunda sampai tanggal 20 Juli 2022. Selanjutnya ditunda lagi dan dijanjikan pada 29 Juli
2022 sampai dengan jangka waktu akhir pemberangkatan juga diberangkatkan dan ditunda sampai bulan depan dengan waktu yang belum ditentukan. Bahwa penggugat telah melakukan peneguran kepada tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya yang berupa teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat. Kemudian teguran penggugat tidak juga diindahkan oleh penggugat, maka pada 9 Agustus 2022 penggugat melayangkan surat teguran keras atau somasi kepada tergugat untuk memberangkatkan umroh penggugat. Bahwa tergugat sebagaimana dalam perjanjian, maka penggugat meletakkan cita jamin terhadap satu buah kendaraan roda 4 merek Honda Civic Turbo tipe R BPKB 2020710111 nomor STNK 1803032620022, satu buah kendaraan roda 2 merek Honda Vario hitam 125 nomor BPKB 20037274788992, nomor STNK 1079374629299, satu buah kendaraan roda 2 merek Honda Scoopy hitam BPKB 298634242889, nomor STNK 1283738999837 milik tergugat. Bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi terhadap perjanjiannya itu dengan tidak dilaksanakannya pemberangkatan umroh pada replik tergugat. Atas jawaban tergugat, bahwa tanggapan penggugat atas jawaban tergugat pada poin 3, bahwa penggugat menyangkal alasan belum melunasi semua biaya pemberangkatan umroh di mana pemberangkatan uang muka sebesar 15 juta rupiah tertanggal 20 Januari 2022 dan 5 juta rupiah per bulan dibayar selama 3 bulan sudah terbayarkan. Bahwa pada poin 3 dan 4 tergugat telah berbohong memberikan uang saku sebesar 2 juta rupiah dan memberikan semua fasilitas umroh, namun tergugat hanya memberi fasilitas berupa buku panduan umroh dan ID card dan kain ihram. Bahwa poin 6 penggugat sudah mengirimkan surat somasi pada 19 Agustus 2022. Namun tergugat penyangkal tidak menerima surat teguran dari tergugat. Pada duplik tergugat atas replik penggugat, bahwa tergugat dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas, bahwa tergugat akan memberikan uang saku kepada tergugat sebesar 2 juta rupiah pada saat menjelang pemberangkatan umroh. Bahwa tergugat memang benar telah menunda keberangkatan umroh dari perjanjian awal yang sudah ditentukan, dan benar sudah 3 kali melakukan penundaan umroh dengan alasan bahwa pemberangkatan umroh sudah penuh. Namun tergugat tidak membawa lari uang jemaah umroh yang telah dilunasi penggugat. Hanya saja uang tersebut digunakan tergugat. Bahwa tergugat menyangkal dengan dalil penggugat sudah menerima surat somasi atau teguran keras dari pihak penggugat dengan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang kartu tanda penduduk atau nama penggugat. Keterangan singkat menunjukkan bahwa penggugat warga negara yang tinggal di Kabupaten Kudus. 2. Surat teguran somasi. 3. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perjanjian pemberangkatan umroh. Keterangan singkat menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian telah ditandatangani bersama. 4. Fotokopi yang sudah dilegalisasi BPKB dan SNK, yaitu satu buah kendaraan roda 4 merek Honda Civic Turbo tip R BPKB 2020710111, nomor SNK 18030326200, satu buah kendaraan roda 2 merek Honda Vario hitam 125 nomor BPKB 20037747889992, nomor SNK 1079374629929, satu buah kendaraan roda 2 merek Honda Scoopy hitam BPKB 298636742889, nomor SNK 1283738999837. Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Desa Sendono, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, telah dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat. 5. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang selip pembayaran berupa kwitansi tertanggal pada 20 Januari 2022. Keterangan singkat menunjukkan tentang selip pembayaran berupa kwitansi yang telah disepakati dalam perjanjian yang sudah ditindaklanjuti dengan telah diterimanya uang oleh penggugat pada tergugat. 6. Riwayat chat dan panggilan teguran. 7. Paspor, 8. Pas travel, 9. Pamret, 10. KTP penggugat, tergugat, dan saksi-saksi.
Tentang hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan prestasi penggugat sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa para kuasa hukum penggugat adalah para advokat yang telah mengangkat sumpah sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan para kuasa hukum penggugat, telah menerima surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2022, surat kuasa khusus mana telah memenuhi syarat formil maupun syarat material sebagaimana edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Untuk itu, berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara menyelesaikan gugatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019 (CU). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara menyelesaikan gugatan perkara ekonomi syariah. Hakim menyatakan oleh karena bahwa para kuasa hukum penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan penggugat dalam perkara awal di Pengadilan Negeri Kudus. Menimbang bahwa pada hari ini sidang yang telah ditentukan telah datang dan menghadap persidangan untuk pihak penggugat datang dan menghadap didampingi kuasa hukumnya. Sedangkan tergugat hadir dan didampingi oleh kuasa hukum yang bernama Luki Marcelina Kartika Putri SHMH. Semuanya adalah advokat dari LT and Partner Law Firm berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 18 September 2022. Menimbang bahwa pada permulaan persidangan majelis hakim telah berusaha mendampingi kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Muhammad Rudi Hartanto SH. Namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana diterangkan oleh mediator dengan suratnya tanggal 26 September 2022, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan penggugat yang isinya tentang dipertahankanlah oleh penggugat. Menimbang bahwa tergugat atas dibacakannya gugatan tersebut pada pokoknya mengatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud gugatan penggugat dan selanjutnya mengajukan jawaban pada tanggal 6 Oktober 2022 sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas, bahwa apa yang tercantum dalam posisi 1, 2, 3 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut, bahwa tergugat menyangkal posisi 4 bahwa penggugat belum melunasi semua biaya pemberangkatan umroh. Yang keempat, bahwa tergugat menyangkal posisi 5 bahwa tergugat adalah sudah memberikan uang saku sebesar 2 juta kepada penggugat. Yang kelima, bahwa di posisi 6, 7, dan 8 tergugat sudah memberikan semua fasilitas sesuai yang tertera di banner dan menjanjikan pemberangkatan umroh. Yang keenam, bahwa di posisi 9, 4, 9, 10, dan 11 benar adanya tergugat menunda pemberangkatan umroh sebanyak 3 kali dengan alasan penundaan pertama dikarenakan visa ditolak. Yang kedua, pemerintah membatasi kuota umroh yang melonjak. Yang ketujuh, bahwa di posisi 12 tergugat menyangkal bahwa tergugat sudah memberikan alasan penundaan yaitu dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Yang kedelapan, bahwa di posisi 13, 14, dan 15 tergugat tidak menerima surat apapun baik somasi maupun teguran. Yang kesembilan, bahwa di posisi 16, 17, dan 18 tergugat telah melakukan ingkar janji atau prestasi terhadap perjanjian yaitu dengan tidak dilaksanakannya pemberangkatan umroh. Dalam petitum primer 1. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Mengingat bahwa hakim telah memerintahkan kepada penggugat agar menyelesaikan perkara secara damai berdasarkan pasal 130 HIR Juz pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan, dan pasal 10 perubahan Mahkamah Agung RI nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Namun tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan. Penggugat yang isi dalil-dalil penggugatan tetap dipertahankan penggugat.
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan. Penyelesaian perkara gugatan tidak boleh melebihi 25 hari kerja sejak hari sidang pertama, dan berdasarkan berita acara sidang perkara putusan atas perkara AIKU dijatuhkan pada hari kerja ke-11 sejak sidang pertama. Oleh karena itu, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan. Pasal 10 perubahan Mahkamah Agung RI nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Menimbang bahwa penggugat pada pokok perkara gugatan biasa mendalilkan pada hari Senin pada tanggal 15 Januari 2022 telah disepakati antara penggugat dan para tergugat pendatangan surat perjanjian ibadah umroh. Berdasarkan permohonan pembayaran oleh penggugat yang di dalam perjalanan umroh tersebut, penggugat selaku penyedia layanan memberikan haji dan umroh dan penggugat selaku pendaftar umroh telah bersepakat melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 20 Januari 2022 bersepakat melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 20 Januari 2022 sebesar 15 juta dengan diangsur selama 3 bulan per bulan ini itu 5 juta. Pembayaran tersebut dilakukan atas jasa pelayanan umroh sebesar 600 juta, itu 20 orang. Dengan kesanggupan tergugat pemberangkatan para pendaftar umroh pada tanggal 10 Juni 2022, namun pada saat waktu pemberangkatan tidak juga diberangkatkan sampai 3 kali penundangan. Menimbang bahwa ternyata tergugat hingga jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2022 tidak kunjung memberangkatkan umroh para jamaah sehingga mengalami kerugian 600 juta. Menimbang bahwa meskipun penggugat yang mewakili para jamaah telah mengalami kerugian akibat kelalaian tergugat untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterima sebesar 600 juta, akan tetapi tidak menyebut secara tegas dalam surat perjalanan ibadah umroh berapa takwid atau denda yang dikenakan kepada penerima pembiayaan dari akibat kelalaian mengembalikan pembayaran yang diterimanya kepada penggugat selaku pendaftaran umroh. Menimbang bahwa surat perjalanan ibadah umroh yang lahir dari kesepakatan penggugat dan tergugat adalah berdasarkan perjanjian tergugat yang kemudian dituangkan dalam bentuk akad kesepakatan bersama dan telah ditandatangani bersama oleh penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, perjanjian tersebut memiliki daya dan sifat yang mengikat bagi kedua pihak dan berlaku sebagai hukum yang wajib ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dan ternyata tergugat hingga jatuh tempo yang diperjanjikan, yakni tanggal 10 Juni 2022 tidak memberangkatkan para jamaah umroh. Kewajiban tergugat adalah memberangkatkan para jamaah umroh kepada penggugat yang mewakili para jamaah sebagai pendaftar umroh. Meskipun berdasarkan bukti 2, bukti P6, tergugat telah diberikan peringatan dan atau teguran sebanyak 3 kali untuk memenuhi kewajiban dengan pemberangkatan para jamaah umroh. Menimbang bahwa guna menjamin pelaksanaan pemberangkatan umroh, dinyatakan fotokopi yang sudah dilegalisasi BPKB dan STNK, yaitu 1 buah kendaraan roda 4 merek Honda Civic Turbo tipe R BPKB 020710111 kendaraan roda 4, nomor STNK 1803032620022, 1 buah kendaraan roda 2 merek Honda Vario 125 nomor BPKB
200372747889992 nomor STNK 10793746299 satu buah motor kendaraan berupa Honda Scoopy BPKB 29863674228829 nomor STNK 12837863867 terletak di Desa Jendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, telah dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat, dijadikan sebagai agunan untuk menjamin pelunasan pembayaran tergugat. Ingat janji dalam memenuhi kewajiban dan atau memberangkatkan para jamaah umroh pada penggugat selaku pendaftaran umroh. Dan telah ternyata berdasarkan P16, 17 dan P18 para tergugat terbukti benar-benar ingat janji atau bahan prestasi. Menimbang bahwa tergugat dan para jamaah mendalilkan di samping menderita kerugian sebesar 600 juta. Akibat tergugat bahan prestasi, penggugat juga menanggung kerugian biaya penyelesaian perkara sebesar 5.500.000. Untuk terkait dalil tersebut akan dipertimbangkan tersendiri sebagai berikut. Menimbang bahwa perkara ini menyangkut sengketa ekonomi syariah, yaitu gugatan biasa bahan prestasi sesuai ketentuan pasal 181 HIR. Biaya timbul akibat perkara ini dibebankan pada tergugat selaku pihak yang dikalahkan. Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. Untuk mengadili, 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi sidang. 2. Mengabulkan gugatan biasa penggugat seluruhnya. 3. Menetapkan tergugat telah melakukan perbuatan bahan prestasi atas janji surat perjalanan ibadah umroh pada tanggal 15 Januari 2022. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban mengembalikan pembayaran akibat penundaan pemberangkatan ibadah umroh pada penggugat dan para jamaah umroh sebesar 600 juta. Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka barang jaminan berupa fotokopi yang sudah didelegalisasi BPKB dan STNK, yaitu sebuah roda 4 merek Honda Civic Turbo tipe R BPKB 20710111 nomor STNK 18367282. Satu buah kendaraan roda 2 merek Honda Vario hitam 125 nomor BPKB 2003745678 nomor STNK 107934629292. Satu buah kendaraan roda Vario yang terletak di daerah Desa Jendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Nomor 5, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar 5.500.000. Dan demikian putusan hakim mengadili negeri Kudus yang dijatuhkan pada tanggal 10 November 2022 oleh Profesor Dr. Ahmad Syafirul Firdaus Nujala MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara tersebut, putusan mana telah dibacakan oleh hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum. Pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yaratul Nisa SHMKN sebagai panitera pengganti dengan dihadiri penggugat didampingi kuasa hukumnya serta dihadiri tergugat didampingi kuasa hukumnya persidangan. Yang bertandatangan Profesor Dr. Ahmad Syafirul Firdaus Nujala SHMH dan panitera Yaratul Nisa SHMK. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum penggugat menerima putusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu, Yang Mulia.
Baik. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat menerima putusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu yang mulia. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut, dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 107 garing PDDG garing 2022 garing Pn Kudus pada hari Kamis 10 November 2022 dinyatakan selesai. Perkara ini dimenangkan oleh pihak penggugat. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.